Jadi kasus yang Nikita Mirzani makin menarik ya. Tim kuasa hukum dari Reza Gladys kini meminta dilakukan gelar perkara khusus. Alasannya menurut mereka ya ada indikasi penghalangan proses penyidikan karena dua orang saksi belum dipanggil, yaitu berinisial O dan S. Saya menduga O adalah Dr. Oki dan S adalah Doktip, belum juga dipanggil menurut mereka. Tapi mari kita kupas pernyataan mereka secara lebih mendalam dan logis. Seberapa kuatkah argumen hukum yang mereka bawa? Dugaan kami adalah adanya perbuatan ya menghalang-halangi penyidikan ya, obstruction of justice. Artinya dari awal kami sudah sampaikan bahwa inisial O dan inisial S ini harus dipanggil kembali untuk dimintai keterangan terkait ya, pengaduan klien kami. Nah, dalam sistem hukum pidana Indonesia ya, yang berwenang memutuskan siapa yang dipanggil sebagai saksi adalah penyidik, bukan pelapor ataupun pengacaranya. Hal ini ditegaskan di dalam KUHP, di mana penyidik diberi diskresi atau kewenangan absolut ya berdasarkan alat bukti dan kebutuhan pembuktian. Jadi ketika ada pernyataan harusnya saksi O dan S dipanggil, kita perlu tanya ya, harus menurut siapa? Apakah keharusan itu bersumber dari aturan hukum ataukah hanya harapan dari pihak pelapor? Kami anggap harus ada lebih dari 2 tersangka, dan sampai dengan sekarang terkait pembunuhan yang petunjuk jaksa, kami anggap penyidik dari Dirjen Polda Metro Jaya belum memanggil saksi O dan saksi S. Nah, pernyataan bahwa harus ada lebih dari 2 tersangka ini menandakan ya sebuah pendapat atau interpretasi pribadi dari pihak pelapor dan pengacaranya. Hukum pidana tidak bekerja berdasarkan harapan ya guys, tapi berdasarkan bukti. Jadi kalau memang ada cukup bukti terhadap pihak lain ya tentu penyidik akan bertindak ya. Tapi tanpa bukti tambahan yang kuat, penyidik tidak bisa sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya karena diminta oleh pelapor. Pada tempat ini menghalang-halangi terduga melakukan perkara ini. Pertama, dia telah memberikan izin kembali ke handphone milik saksi O. Padahal pada saat hari sidang. Selanjutnya, berdasarkan peristiwa hukum tanggal 14 kemarin terkait dengan tambahan, semua perkara itu mengarah ke saksi O dan saksi S. Maka seharusnya sebelum kembalikan kepada kejaksaan, Karupen Tobasari selaku pimpinan penyidik dalam perkara ini mengambil keterangan tambahan dari saksi O dan saksi S. Baru setelah itu dikembalikan berkas kepada kejaksaan. Kemudian pengacara juga menuduh penyidik ya menghalangi proses hukum karena tidak segera memanggil saksi tambahan sebelum menyerahkan berkas kembali ke jaksa. Tapi dalam praktiknya guys, kalau jaksa memang merasa perlu pemeriksaan ulang, jaksa akan memberikan petunjuk formal lewat P19. Jadi kalau tidak ada perintah eksplisit ya dari jaksa untuk memeriksa Dr. Oki dan Doktip, maka tidak ada pelanggaran prosedural ya menurut saya. Sekali lagi, penyidik bekerja berdasarkan prosedur dan bukti, bukan tekanan opini dan desakan sepihak. Nah, dari sini bisa disimpulkan ya bahwa proses hukum itu bukan soal siapa yang paling vokal, tapi siapa yang paling punya bukti. Penyidik bukanlah eksekutor keinginan dan harapan dari pelapor guys, tapi penyidik itu pelaksana hukum berdasarkan fakta hukum. Kalau memang ada yang merasa penyidik lalai ya mekanisme pra-peradilan kan terbuka untuk diajukan. Analogi sederhananya gini deh, bayangkan penyidik itu adalah seorang dokter ya, dan pelapor itu pasien. Pasien boleh menyampaikan gejala, boleh meminta obat ini dan itu, tapi keputusan tetap di tangan dokter kan yang punya ilmunya. Apakah akan ditindaklanjut operasi atau hanya sekedar rawat jalan saja. Nah, penyidik juga begitu guys, dia bukan tukang suruh, dia bekerja berdasarkan hukum, bukan pesanan. Jadi kalau kita dengar harus begini, harus begitu dari pelapor, jangan telah mentah-mentah ya. Tanyakan dulu nih, harus menurut siapa, hukumkah atau keinginan pribadi. Gugatan perdata Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys terkait dugaan wan prestasi akan segera disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Jadi di dalam gugatan ini kan Nikita menilai ya bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap suatu perjanjian lisan yang Nikita anggap itu adalah perjanjian yang sah dengan objek transaksi senilai 4 miliar rupiah. Tapi bagaimanakah kita bisa menilai apakah perjanjian itu sah secara hukum? Jadi menurut pasal 1320 KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama adalah kesepakatan para pihak yang bebas dari paksaan, tidak boleh adanya unsur penipuan ataupun kehilapan. Nah, dalam konteks ini Reza Gladys mengaku merasa diperas. Tapi komunikasi melalui asistennya Nikita Mirzani yaitu Mail ya menunjukkan adanya tawar-menawar, kemudian adanya persetujuan meskipun secara verbal. Kemudian syarat yang kedua yaitu kecakapan hukum atau dalam istilah hukum itu disebut dengan bekwam, yakni para pihak yang melakukan kesepakatan atau perjanjian itu harus dewasa dan sehat akalnya. Syarat ini harusnya sih tidak diperdebatkan ya,
karena keduanya terlihat sebagai sosok yang cakap hukum. Kemudian suatu hal tertentu, yaitu objek yang diperjanjikan haruslah jelas. Di sini objeknya adalah uang 4 miliar rupiah dengan tujuan agar Nikita Mirzani berhenti untuk mereview atau menjelek-jelekan produk skincare-nya milik Reza Gladys. Kemudian syarat yang terakhir yaitu syarat yang keempat, sebab yang halal, yakni tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau mengganggu ketertiban umum. Ini yang paling penting guys, ini yang paling krusial, catat ya. Jika benar bahwa produk skincare milik Reza Gladys diduga tidak memiliki izin edar yang dibahas Nikita Mirzani. Saya ulangi ya, jika produk yang dibahas oleh Nikita Mirzani miliknya Reza Gladys diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM, maka perjanjian yang bertujuan untuk menutupi pelanggaran itu bisa dianggap tidak sah. Lantas mengapakah gugatan perdata ini menjadi penting secara hukum? Ini spekulasi saya ya guys. Menurut hemat saya, apapun hasil dari gugatan One Prestasi ini ya akan berdampak terhadap perkara pidana yang sedang dihadapi oleh Nikita. Jadi seandainya ya, jika pengadilan menyatakan bahwa perjanjian itu sah, maka ini dapat dipergunakan sebagai bukti ya bahwa tidak ada pemerasan di sini, karena adanya kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak. Namun jika perjanjian itu dianggap tidak sah karena melanggar syarat keempat, masih ingat kan, sebab yang halal, maka menurut hemat saya ada potensi ya bahwa Reza Gladys memang memberikan uang tersebut dengan sadar, namun demi menutupi pelanggaran yang lebih besar. Jadi kesimpulan saya, gugatan ini seperti strategi hukum ganda guys. Ibaratnya bidak pembuka dalam permainan catur hukum. Tujuannya bukan sekedar untuk menang ya, tapi juga menciptakan narasi hukum yang memperkuat posisi dalam kasus lain. Ini menunjukkan ya bahwa strategi hukum tidak selalu linier. Ada langkah ke samping, mundur, bahkan diam. Untuk apa? Untuk menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Perjanjian tertulis itu tidak ada. Artinya kalau kesepakatan itu sih sebenarnya tidak harus tertulis. Dalam hukum perdata, perjanjian sah ya, baik dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis, misalnya secara lisan, sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Nah, di dalam pasal 1338 menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya perjanjian lisan maupun tertulis sama-sama mengikat secara hukum. Namun dalam konteks pembuktian di ranah hukum ya, terutama saat terjadi sengketa, perjanjian tertulis tentu memiliki kekuatan yang lebih kuat dan baku dibandingkan lisan. Jadi saya pernah dulu melakukan penelitian ilmiah terkait hibah secara lisan, yang akhirnya berdasarkan kesimpulan saya kalah secara yuridis dengan surat wasiat tertulis. Hal ini membuktikan bahwa pernyataan lisan rentan terhadap perbedaan tafsir dan ingatan para pihak. Kita bisa menarik benang merah ke kasusnya Nikita Mirzani dan Reza Gladys ya. Dalam konteks tersebut, kesepakatan yang terjadi dilakukan secara lisan. Pihak Nikita menilai itu sebagai kesepakatan yang sah, sedangkan Reza Gladys menganggap sebagai dugaan pemerasan. Tapi dengan adanya rekaman suara yang beredar ya, meskipun bukan perjanjian tertulis, menurut hemat saya itu bisa menjadi alat bukti penting ya yang mendekati bentuk dokumentasi dan bisa memperkuat argumentasi salah satu pihak. Jadi Kak, semua kembali pada hakim ya yang akan menilai apakah unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana di dalam pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi atau tidak. Yang menarik, jalur perdata menurut saya seringkali membuka ruang interpretasi yang lebih lentur dan reflektif dibandingkan pidana yang cenderung rigid dan menuntut pembuktian yang lebih ketat.